Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus menjaga dan memelihara kami. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah, menikmati indahnya persekutuan dengan saudara seiman, dan merasakan hadirat-Mu, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Allah sendiri yang akan memimpin setiap kami, untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Pimpinlah dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh merupakan isi hati Allah sendiri, sehingga setiap kami yang mendengarkan sungguh boleh beroleh berkat pengajaran yang daripada-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu In Christ Alone. Dalam kaitannya dengan sola Christu, hanya Kristus, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan, beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima dan keenam. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan perlahan-lahan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kemudian kita membuka lagi di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Kemudian kita membaca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang terakhir kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 36. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengulas sedikit ya sejarah tentang reformasi. Pada 31 Oktober 1517 terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Martin Luther pada saat itu memakukan 95 dalil atau 95 tesis di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman. Ya. Yang peristiwa pemakuan 95 dalil pada tanggal 31 Oktober 1517 ini menandai dimulainya sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah gerakan pembaharuan terhadap gereja
saat itu, yaitu Gereja Roma Katolik. Pembaharuan ini mencakup ajaran, praktek keagamaan hingga struktur yang ada di dalam gereja. Dan peristiwa reformasi ini kemudian menghasilkan 5 sola yang kita semua sudah tahu, yaitu sola gratia, hanya anugerah, sola fide, hanya iman, solus Christus, hanya Kristus, sola scriptura, hanya Alkitab, dan soli deo gloria, hanya kemuliaan Allah. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang satu bagian, yaitu solus Christus, hanya Kristus ya. 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang hanya karena anugerah. Minggu lalu kita bicara hanya karena iman. Dan hari ini kita bicara solus Christus, hanya Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa pentingnya kita mempelajari 5 pengajaran atau 5 sola ini ya. Kita mempelajari ke-5 sola ini, kita diajak untuk mempelajari jantung ajaran kitab suci yang pernah diselewengkan dan kemudian oleh para pejuang reformator diusahakan, diperjuangkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Karena itu salah satu slogan atau salah satu yang disampaikan oleh para reformator adalah sola scriptura, hanya firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diajak untuk kembali belajar, memperjuangkan apa yang ada di dalam, apa yang sebetulnya diajarkan oleh Alkitab. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita itu berbicara tentang sola gratia, sola fide, sola Christus, sola scriptura, dan soli deo gloria. Kebanyakan orang atau kebanyakan kita itu lebih berfokus atau berpikir tentang anugerah, tentang iman, tentang Kristus, tentang Alkitab, atau tentang kemuliaan Allah. Padahal kalau kita memperhatikan, sesungguhnya pada gereja yang mula-mula, itu gereja Roma Katolik tidak mempermasalahkan keyakinan tentang anugerah. Mereka tidak mempermasalahkan tentang iman. Mereka tidak mempermasalahkan atau tidak ada perbedaan pemahaman tentang Kristus sebagai Allah. Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kristus yang mengerjakan karya keselamatan. Mereka juga tidak mempermasalahkan bahwa Alkitab itu adalah sungguh-sungguh firman Allah. Gereja pada masa itu juga meyakini bahwa Alkitab itu Alkitab adalah kebenaran dari Allah. Dan gereja pada masa itu juga memikirkan bagaimana mereka hidup memuliakan Allah. Tetapi problemnya adalah pada kata sola. Solus, soli, yang artinya alone, hanya. Problemnya adalah bahwa para reformator itu ingin menekankan bahwa anugerah itu hanya karena anugerah. Ketika bicara iman, itu bicara tentang hanya oleh iman. Ketika bicara tentang Kristus, itu hanya Kristus. Hanya Alkitab, hanya untuk kemuliaan nama Allah. Tidak ada tambahan-tambahan lain yang diberikan kepada bagian itu. Tidak ada ritual-ritual yang perlu ditambahkan untuk semuanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa memahami situasi ini, mau tidak mau kita harus kembali flashback, melihat sejarah apa yang sebetulnya terjadi pada masa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang penulis bernama Stephen J. Wellum di dalam tulisannya Solus Christus, What the Reformator Taught and Why It Still Matter. Wellum mengatakan demikian. Kelompok reformator dan kelompok Roma Katolik sesungguhnya tidak pernah bermasalah dan bahkan sepakat mengenai identitas Kristus sebagai Allah dan anak Allah yang berinkarnasi. Saya ulangi ya, hari ini kita berbicara tentang solus Kristus. Nah, penulis ini mengatakan demikian. Kelompok reformator dan juga kelompok Roma Katolik saat itu sesungguhnya tidak pernah bermasalah, bahkan sepakat mengenai identitas Kristus sebagai Allah dan anak Allah yang berinkarnasi.
Ini menjadi penting supaya kita tahu, karena sebetulnya sejak zaman mula-mula identitas Kristus sebagai anak Allah itu tidak pernah dipermasalahkan. Hanya baru-baru ini saja sekelompok orang mempermasalahkan Yesus itu benar Allah enggak? Kok bisa Yesus itu Allah? Yesus itu jadi Allah karena orang Kristen yang menetapkan di dalam sebuah konsili. Itu salah, ya. Dari awal gereja itu sudah sepakat, oh Yesus itu Allah, Allah yang berinkarnasi. Nah, lalu problemnya apa? Seperti saya katakan, problemnya adalah bahwa para reformator itu berdiri menentang ajaran gereja pada masa itu ketika mereka melihat bahwa gereja pada masa itu menambahkan hal-hal yang lain kepada anugerah, kepada iman, kepada Kristus, kepada Alkitab, dan kepada kemuliaan Allah. Jadi para reformator itu berdiri untuk meneriakkan bahwa kita harus kembali hanya kepada anugerah, kepada iman, dan kepada Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ketika kita bicara tentang solus Kristus, kita akan berbicara bagaimana para reformator ini menunjukkan bahwa apa-apa yang ditambahkan kepada karya Kristus itu adalah sesuatu yang salah. Nah, ada 4 hal yang menjadi koreksi atau yang tidak disetujui oleh para reformator. Yaitu ketika mereka itu gereja pada masa itu menetapkan teologi 4 hal yang ditentang. Yaitu yang pertama teologi sakramental, kemudian jasa baik santo dan santa, penjualan surat indulgensia, dan peran Maria dalam keselamatan. Ini adalah 4 ajaran yang pada saat itu ditentang dengan sangat keras oleh para reformator terkait dengan solus Kristus. Christ alone, hanya Kristus. Nah kita akan mencoba melihat secara sederhana ya. Kita tidak akan mempelajari secara detail supaya kita tidak teralihkan. Karena fokus utama kita bukan itu. Fokus utama kita adalah melihat Kristus sebagaimana seharusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika berbicara tentang teologi sakramental, apa itu teologi sakramental? Jadi teologi sakramental ini berbicara tentang aplikasi dari karya atau pekerjaan penebusan Kristus itu di dalam hidup orang percaya. Jadi teologi sakramental ini berbicara tentang aplikasi karya penebusan Kristus itu dalam hidup orang percaya. Nah pada masa itu gereja Roma Katolik itu mengatakan bahwa penebusan Kristus, ya saya akan mencoba menyampaikan perlahan supaya kita paham. Penebusan Kristus itu hanya dapat diterima dan efektif bagi hidup orang percaya ketika mereka itu menerimanya melalui serangkaian sakramen di dalam gereja. Jadi sederhananya gini, kita itu bisa selamat, terima anugerah Allah. Kalau kita dan keselamatan itu efektif, baru bisa kita terima. Kalau kita itu sudah mengikuti serangkaian sakramen dalam gereja. Kalau kita itu percaya Yesus, tapi belum mengikuti serangkaian sakramen dalam gereja, keselamatan itu belum efektif. Belum bisa kita terima. Atau dengan kata lain, belum ada efeknya dalam hidup kita. Jadi teologi pada masa itu mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak cukup hanya percaya kepada anugerah dan menerimanya melalui iman. Enggak cukup. Kita atau orang pada masa itu harus mengikuti serangkaian sakramen yang ada di dalam gereja. Supaya keselamatannya itu punya efek. Efektif. Kita baru selamat ketika mengikuti sakramen-sakramen itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak sakramen di dalam Roma Katolik, ada 7 sakramen. Tetapi yang ditekankan dalam bagian ini salah satunya adalah berbicara tentang sakramen baptisan dan sakramen pertobatan. Dikatakan bahwa pembaptisan itu adalah sakramen yang akan memberikan efek keselamatan. Ya. Baptisan adalah sakramen yang memiliki fungsi dalam mendapatkan keselamatan. Baptisan itu dipahami sebagai sebuah aktivitas di mana ketika orang itu dibaptis, maka pada saat itu dosa asalnya diampuni, ya dosa natur dosanya itu diampuni. Kemudian dosa aktual itu dosa perbuatan, bohong,
curi, berzina, kemudian tidak jujur, itu juga diampuni atau dihilangkan pada saat baptisan. Dan kemudian hukuman dosanya itu juga dihapuskan. Jadi orang kalau sudah percaya Yesus tapi belum dibaptiskan, dosanya belum diampuni. Dosa perbuatannya belum diampuni. Penghapusan hukumannya belum dilaksanakan. Sehingga ini nanti ada efek-efek kepada pemahaman-pemahaman yang lain gitu ya. Jadi 4 hal yang ditentang oleh para reformator itu semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi dalam bagian ini mereka mengatakan baptisan itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kamu enggak dibaptis, kamu enggak selamat. Nah, sementara di dalam ajaran para reformator mereka mengatakan bahwa baptisan itu cuma perlambang. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Baptisan itu adalah perlambang, ungkapan kita sebagai anak-anak Allah untuk menunjukkan bahwa saya sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Sehingga segala sesuatu dosa-dosa lama yang sudah ditebus oleh Kristus itu akan ditinggalkan dan aku akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi di dalam ajaran Protestan baptisan itu perlambang dan itu tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tapi jangan dipikir terbalik ya. Oh kalau gitu aku gak usah baptis. Kan gak mempengaruhi keselamatan. Kan pokoknya aku sudah percaya Yesus. Pemikirannya gak boleh dibalik ya. Baptisan itu adalah pernyataan kita kepada dunia. Bukti bahwa kita ini pengikut Kristus. Bukti bahwa saya itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sehingga saya menyatakan, memproklamasikan diri melalui baptisan. Tetapi baptisan sendiri itu tidak memiliki pengaruh kepada keselamatan kita. Karena keselamatan kita itu sumbernya dari Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa ajaran ini menjadi sesuatu yang mengganggu atau yang ditentang? Yang ditentang oleh para reformator. Karena melalui pengajaran ini, itu sesungguhnya gereja pada masa itu ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus itu belum cukup. Apa yang dikerjakan oleh Kristus itu tidak cukup. Karena itu manusia perlu melakukan aktivitas yang lain yaitu melalui sakramen untuk menerima penghapusan, untuk menerima pengampunan dosa. Ya. Ini adalah salah satu yang ditentang oleh para reformator. Kemudian yang kedua, itu bicara tentang jasa baik santo dan santa, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ajaran pada masa itu gereja itu meyakini bahwa santo dan santa itu memiliki kelebihan jasa atau perbuatan baik yang dapat diberikan kepada orang berdosa melalui paus. Ya, jadi ini ada runtutannya dengan yang pertama gitu ya. Selain teologi sakramental, mereka menganut kepercayaan bahwa santo dan santa itu memiliki kelebihan jasa atau perbuatan baik. Yang diyakini bahwa kelebihan jasa itu bisa diberikan kepada orang lain. Dan yang bisa mengatur atau memediasi itu adalah paus. Ya. Jadi rupanya di dalam Katolik itu ada pemahaman tentang perbuatan baik. Perbuatan baik itu ada perbuatan baik yang terhormat. Perbuatan baik yang terhormat ini membuat Allah itu pantas memberi upah. Ini tentu bertentangan dengan apa yang kita pahami tentang sola fide. Ya. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu ketika dalam keadaan berdosa, itu sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik sedikit pun. Karena di dalam ajaran para reformator itu ada sebuah istilah yang disebut kerusakan total. Dosa itu merusak manusia secara total sehingga manusia itu tidak punya kemampuan untuk berbuat baik. Nah ini tentu bertentangan ya dengan apa yang dikatakan atau yang dipahami, keyakinan yang dipahami gereja Roma pada masa itu. Yaitu bahwa manusia itu punya perbuatan baik yang terhormat. Yang kepadanya Allah itu akan memberi upah. Kemudian ada perbuatan baik yang serasi dan pantas. Kemudian ada perbuatan baik yang luar biasa. Nah, perbuatan baik yang luar biasa ini adalah perbuatan baik yang dikerjakan oleh para santo dan santa. Dan perbuatan baik yang luar biasa ini ada kelebihannya. Nah, kelebihan perbuatan baik ini ditabung oleh gereja.
di dalam perbendaharaan perbuatan baik, dan kemudian paus itu bisa membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan tambahan perbuatan baik. Dengan kata lain, dalam ajaran mereka kebaikan-kebaikan rohani dari persekutuan orang-orang suci itu akan menjadi perbendaharaan jasa gereja yang kemudian paus itu bisa memberikan kepada orang-orang yang butuh tambahan perbuatan baik supaya mereka itu bisa dikeluarkan dari purgatori dan masuk ke dalam surga. Bingung lagi ya? Ada lagi yang namanya purgatori. Nanti itu ada penjelasannya. Jadi gini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada masa itu ada keyakinan bahwa santo dan santa ini punya perbuatan baik. Kelebihan perbuatan baik itu kemudian disimpan atau dikumpulkan dalam perbendaharaan jasa oleh gereja. Dan kemudian orang-orang yang membutuhkan tambahan perbuatan baik itu bisa mendapatkan dengan cara memberi surat indulgensia atau yang disebut surat pengampunan dosa. Jadi kira-kira runtutannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu paham ya. Kenapa ada penjualan surat indulgensia atau surat pengampunan dosa? Karena sebelumnya ada pemahaman, ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik yang kelebihan. Oh sebetulnya saya itu butuh untuk selamat perbuatan baik itu hanya butuh 1.000. Tapi karena saya itu baik sekali, saya punya kelebihan 200. Kebaikan saya itu 1.200. Jadi yang 200 itu ditabung. Nanti kalau ada orang yang butuh, perbuatan baiknya cuma 800, dia butuh 200. Dia bisa beli. Kira-kira sederhananya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang ditentang oleh para reformator adalah penjualan surat pengampunan dosa. Dikatakan di dalam pemahaman mereka dari setiap lembar surat pengampunan dosa yang dibeli, orang akan mendapatkan kelebihan jasa dari para orang suci untuk melunasi hutang dosa mereka sehingga melaluinya dosa mereka melalui kemampuan mediasi khusus yang hanya dimiliki oleh paus. Jadi orang-orang yang membutuhkan kelebihan perbuatan baik untuk melunasi hutang dosa mereka itu bisa beli surat yang disebut dengan surat indulgensia. Nah, teologi ini atau pemahaman ini semakin berkembang ketika pada masa itu Paus Leo yang ke-10 itu membutuhkan banyak biaya untuk membangun gereja Santo Petrus di Roma. Ya, jadi ada sebuah teologi yang kemudian didukung oleh keadaan. Sehingga teologi ini kemudian diaplikasikan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Inilah yang kemudian ditentang oleh para reformator. Jadi surat pengampunan dosa itu dijual supaya orang-orang yang merasa membutuhkan, kayaknya dosaku lebih akeh ini, kayak aku butuh perbuatan baik. Mereka membeli surat pengampunan dosa. Kenapa mereka membutuhkan surat pengampunan dosa? Karena pada masa itu ada doktrin yang disebut doktrin api penyucian. Nah, di dalam ajaran ini dikatakan bahwa semua orang yang mati, yang sudah berdamai dengan gereja, artinya orang mati yang sudah ke gereja, jadi sudah jadi Kristen gitu ya, sudah jadi Katolik. Dan ketika mereka mati, tapi belum sempurna, masih ada dosa-dosa yang belum dibereskan, masih ada kelakuan-kelakuan buruk yang masih menjadi kebiasaan. Nah, ini berarti matinya belum sempurna. Nah, orang-orang yang semacam ini itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang disebut api penyucian. Ini bukan neraka, bukan. Dan mereka tidak masuk neraka. Mereka ada di tempat yang disebut api penyucian, di mana mereka ini dibersihkan, dikuduskan. Setelah pada masa waktu tertentu, kalau sudah dianggap kudus, mereka akan pindah ke surga. Nah, surat indulgensia ini diperlukan, bisa dibeli juga untuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya saya punya kakek buyut yang sudah meninggal. Lalu saya merasa rasanya kakek buyutku ini dosanya sih banyak. Jadi kayaknya perlu jasa baik, kelebihan jasa baik.
saya bisa membelikan dia surat indulgensia supaya dia tidak terlalu lama di purgatori. Dia bisa segera berpindah masuk ke surga. Karena itu ada sebuah istilah yang disampaikan oleh seorang uskup ya, yang mengatakan bahwa ketika uang itu berdenting di kotak atau di peti tempat pembelian surat indulgensia, maka ada jiwa yang meloncat keluar dari api penyucian menuju ke surga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ini ditentang dengan begitu keras oleh para reformator? Karena sesungguhnya ketika mereka mempercayai ini, itu menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan Kristus itu tidak cukup. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib mengampuni dosa kita, itu enggak tuntas. Masih ada bagian-bagian dari dosa kita itu yang harus kita tanggung sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu berhati-hati supaya tidak rancu dengan apa yang disebut dengan konsekuensi dosa. Ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita itu diampuni secara tuntas. Tetapi ketika kita berbuat dosa, itu ada yang disebut konsekuensi logis. Kalau Anda ngebut, nabrak, itu adalah konsekuensi logis dari kesalahan yang harus kita terima. Atau ketika seorang hidup tidak kudus, melakukan hal-hal yang tidak benar, maka ada konsekuensi logis yang kita terima. Itu adalah bagian dari efek dosa yang harus kita terima. Ini tidak sama dengan apa yang disebutkan dan dipahami di dalam pemahaman yang terkait dengan purgatori. Jadi ketika Kristus itu mengampuni segala dosa kita, itu tuntas. Semuanya diselesaikan. Tidak ada hukuman lagi. Ya, karena seperti yang kita baca tadi dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita itu sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Enggak ada embel-embel lain yang Yesus katakan, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan dihukum, tetapi ada sebuah proses lain yang masih harus kamu lakukan. Tidak. Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Ketika Yesus ada di atas kayu salib bersama dengan orang berdosa atau penjahat. Ketika penjahat itu berkata, Yesus, kalau engkau ada, nanti engkau itu ada di surga, ingatlah akan daku. Apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak pernah ada indikasi sedikit pun atau sepotong pun yang Yesus katakan, kamu gak bisa langsung ya, dosamu masih banyak, kamu masih perlu direparasi di tempat yang namanya api penyucian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah salah satu dari keempat hal yang ditentang oleh para reformator, yaitu terkait dengan surat pengampunan dosa. Perbuatan baik yang bisa dibeli, perbuatan baik yang punya andil, perbuatan baik yang bisa mempengaruhi keselamatan seseorang. Dan kemudian yang terakhir yang ditentang oleh para reformator adalah peranan Maria di dalam keselamatan. Ya, salah satu dogma yang dikoreksi adalah terkait dengan peranan Maria di dalam keselamatan. Maria yang dicatat oleh Alkitab mencatat bahwa Maria itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian melalui karya Roh Kudus untuk melahirkan Kristus. Tetapi tidak pernah ada sedikit pun dari bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Maria ini punya andil di dalam keselamatan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pandangan gereja pada masa itu, Maria ini dianggap sebagai partner dalam karya penebusan. Sehingga kemudian muncul sebuah istilah yang disebut koredemptrik. Nah, koredemptrik ini mengacu kepada partisipasi Maria yang dikatakan tidak langsung, namun sangat penting dalam karya keselamatan bagi manusia. Jadi mereka mengatakan Maria itu memang tidak langsung, tapi kalau nggak ada Maria nggak ada karya keselamatan. Kira-kira begitu ngomongnya ya. Dan dogma ini juga menyatakan bahwa melalui ketaatan Maria itu terlahirlah keselamatan bagi dirinya sendiri dan juga bagi semua umat manusia. Jadi keselamatan itu tidak hanya datang dari Yesus.
Dan yang lebih jauh lagi dikatakan bahwa Maria itu di dalam ketaatannya bisa menjadi advokat atau menjadi pembela manusia di hadapan Allah. Menjadi pembela orang berdosa di hadapan Allah. Karena itu jangan kaget kalau di dalam prakteknya kita menemukan ada hal-hal yang dilakukan atau ritual-ritual yang dilakukan oleh saudara-saudara kita terkait dengan Bunda Maria. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para reformator menentang keempat hal ini. Kenapa mereka menentang? Karena mereka ingin mengatakan dengan tegas bahwa karya penebusan Kristus dan yang hanya sanggup dilakukan oleh Kristus itu adalah cukup dan sempurna. Bahwa hanya Kristus saja pembenaran dan korban penebusan dosa yang bisa memuaskan murka Allah terhadap dosa umat manusia. Enggak perlu ditambahi jasa atau perbuatan baik mereka-mereka yang dianggap punya kelebihan jasa. Bahwa hanya Kristus saja yang mati bagi penebusan kita. Maka hanya Kristus pula satu-satunya yang dapat dan berhak menjadi mediator atau pengantara atau pembela manusia berdosa di hadapan Allah. Karena itu kemudian muncul yang disebut solus Kristus, hanya Kristus. Manusia selamat itu hanya butuh Kristus, enggak butuh yang lain, enggak butuh perbuatan baik, enggak butuh indulgensia, enggak butuh purgatori, enggak butuh pribadi yang lain, hanya butuh Kristus. Karena dia satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pengantara kita. Dia satu-satunya pribadi yang cukup, yang bisa, yang mampu menyelamatkan manusia. Dan tidak perlu ditambahkan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para reformator mengajarkan bahwa jasa karya penebusan Kristus sepenuhnya cukup. Dalam pengertian bahwa penebusan Kristus itu menghapus dosa orang percaya secara total. Memuaskan tuntutan keadilan Allah. Dan menghapuskan semua hukuman dosa. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan kepada penebusan Kristus. Tidak perlu ada lagi perbuatan-perbuatan yang ditambahkan, ritual-ritual yang ditambahkan, kegiatan-kegiatan yang ditambahkan, aturan-aturan yang ditambahkan untuk mendapatkan keselamatan. Karena sudah sangat jelas, keselamatan itu adalah anugerah Allah yang kita dapatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Alasannya sudah jelas. Keselamatan itu diberikan oleh Allah. Yang kita dapatkan melalui iman percaya kepada Kristus. Dan iman kepada Kristus atau kepercayaan yang kita sandarkan kepada Kristus. Karena Kristus itu sudah mengerjakan dengan tuntas segala yang dituntut oleh Allah. Dan keselamatan itu sudah diberikan kepada manusia dengan sempurna. Tidak perlu ditambahkan yang lain-lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, relevansinya untuk saya hari ini apa? Itu adalah seruan yang diserukan pada abad yang ke-16. Sekarang di abad 21 ini relevansinya untuk saya apa? Saya enggak pernah mempermasalahkan kok kalau saya perlu menambahkan. Saya yakin, saya percaya sepenuhnya bahwa hanya melalui Kristus saja saya diselamatkan. Dan saya juga enggak pernah kok nambah-nambahkan yang ritual-ritual yang macam-macam kayak gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa relevansinya untuk kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teriakan solus Kristus, hanya Kristus adalah teriakan Allah dari zaman ke zaman. Teriakan Allah untuk mengingatkan umatnya bahwa mereka harus selalu kembali kepada dirinya. Harus selalu kembali kepada rencananya. Harus selalu kembali kepada kehendaknya. Dan harus selalu kembali kepada kebenarannya. Dan teriakan ini selalu relevan bahkan sampai hari ini. Teriakan untuk kita itu kembali hanya kepada Kristus. Itu selalu relevan. Karena di dalam perjalanannya sejarah itu membuktikan
bahwa manusia itu selalu berusaha menambahkan hal yang lain kepada Allah. Mereka selalu merasa bahwa Allah saja, Kristus saja itu tidak cukup. Harus selalu ditambahkan yang lain untuk membuat mereka itu merasa aman. Untuk membuat mereka itu merasa yakin. Untuk membuat mereka itu merasa bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, kehidupan orang Israel pada masa itu. Kita tahu bahwa ketika mereka itu berjalan bersama-sama dengan Allah. Mereka itu menambahkan sesuatu yang lain. Mereka tidak yakin bahwa Allah saja itu cukup untuk hidup mereka. Kita ingat peristiwa patung lembu emas. Dan kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan satu hari satu pasal, kita juga akan menemukan betapa manusia itu selalu menambahkan sesuatu di dalam hidupnya untuk merasa yakin bahwa mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mereka tidak merasa bahwa Allah itu cukup untuk hidup mereka. Bahkan di dalam abad pertengahan atau dalam abad pertama di antara gereja mula-mula, gereja-gereja di Galatia pun merasa atau mempertanyakan apakah Allah Kristus saja itu cukup. Mereka mempertanyakan apakah yang dikerjakan Kristus untuk keselamatan manusia itu cukup. Sehingga mereka merasa perlu menambahkan tradisi, perlu menambahkan sunat, perlu menambahkan hal-hal yang lain yang sudah diajarkan sebelumnya. Dan kalau kita mau jujur pada saat zaman reformasi dan juga pada zaman kita hari ini. Betapa sering kita menambahkan sesuatu yang lain kepada apa yang kita percayai di dalam Kristus. Tidak jarang kita menambahkan hal-hal yang lain untuk menjadi juru selamat kita. Kita menambahkan atau bergantung kepada hal-hal yang lain untuk menjadi penyelamat kita. Entah itu uang, entah itu kekuasaan, entah itu impian, cita-cita, harapan, ambisi, atau pribadi-pribadi yang lain yang kepadanya kita lebih bergantung ketimbang kita bergantung kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita punya kecenderungan untuk berpegang pada hal-hal yang lain dan menambahkan hal yang lain itu kepada Kristus. Kita tidak pernah merasa bahwa Kristus saja itu cukup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Kristus itu cukup. Dia mengerjakan dengan sempurna karya keselamatan. Dan bukan hanya itu, dia mengerjakan dengan sempurna pemeliharaannya dalam hidup kita. Karena itu sebagai orang-orang percaya, Kristus saja itu cukup. Christ is enough for me. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan kita dan setiap bagian yang terdapat di dalam Kristus. Jangan mengambil secuil keselamatan pun dari tempat lain. Kita tidak perlu menambahkan yang lain selain Kristus di dalam hidup kita. Karena Kristus saja sudah cukup. Kita bisa senantiasa mengandalkan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu memiliki Kristus saja di dalam hidup kita, itu sudah cukup. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena hal yang tersulit yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia, yaitu beroleh keselamatan, telah dikerjakan dengan begitu sempurna oleh Kristus. Dan itu berlaku efektif untuk mengampuni dosa kita, entah itu dosa asal atau natur dosa maupun dosa perbuatan kita. Semuanya telah dikerjakan tuntas oleh Kristus. Dan itu berlaku efektif ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus. Percaya dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu menambahkan yang lain untuk itu. Demikian juga halnya di dalam hidup kita hari ini. Kristus itu cukup
kita tidak perlu menambahkan yang lain. Karena Kristus di dalam kasih-Nya yang sudah menyelamatkan kita. Dia juga berjanji akan terus memelihara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengingatkan setiap kami. Solus Kristus, hanya Kristus. Karena apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, telah Engkau kerjakan sempurna. Itu cukup untuk kami. Dan kami yakin bahwa di dalam karya-Mu sampai hari ini memelihara, menopang, dan menolong kami. Terus Allah kerjakan dengan sempurna. Tolonglah kami untuk belajar percaya dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Bergantung dan bersandar sepenuhnya hanya kepadamu. Tolonglah kami untuk tidak mengandalkan apapun yang lain selain mengandalkan Engkau. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam segala pergumulannya, di dalam kesulitannya, entah itu terkait dengan kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan. Tolonglah setiap jemaat Tuhan untuk terus memandang kepadamu. Diberikan kekuatan dan pertolongan untuk terus meyakini bahwa Kristus saja cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.